Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kembali kita bisa hadir di kajian tafsir Ibnu Katsir setelah 1 bulan lebih kita tidak melaksanakannya karena menghadapi bulan Ramadan. Dan pada malam ini kita mulai kembali membuka kajian tafsir Ibnu Katsir yang insya Allah kita akan bahas pada surat Al-An'am ayat yang ke-111. Selawat serta salam dan kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahmatullah, sebelum kita membahas tentang ayat ini, ada satu ungkapan dari para ulama, apa tanda-tanda bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan kata para ulama, alamatu qabul ta'ati at-ta'atu ba'daha. Jadi tanda-tanda diterimanya ketaatan seseorang adalah ketaatan setelah itu. Artinya, ketika dia melakukan satu ketaatan kepada Allah SWT, maka tidak berhenti sampai di situ. Dia akan melakukan ketaatan setelah ketaatan. Kemudian summa atba'aha. Kemudian ketaatan itu diiringi dengan ketaatan itu sendiri. Summa wasolaha. Kemudian dia menyambung ketaatan dengan ketaatan. Jadi terus menerus, nggak berhenti. Artinya di bulan Ramadan kita dilatih untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Maka sholat berjamaah di masjid ini kita lakukan pasca Ramadan. Atau kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan sampai hatam. Maka selesai Ramadan kita pun membaca Al-Quran sampai hatam. Jadi jangan sampai Ramadan pergi, Ramadan meninggalkan kita, maka sholat berjamaah yang 5 waktu di masjid pun meninggalkan kita juga. Atau membaca Al-Quran kita tinggalkan
Padahal di bulan Ramadan kita sudah rutin. Nah, ini menandakan kalau dia lanjutkan, maka berarti kata para ulama ini merupakan tanda bahwa ibadah dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai Ramadan pergi, maka pergi ke masjid pun hilang. Ramadan pergi membaca Al-Quran pun berhenti. Nah, disinilah pentingnya bagi kita untuk memahami tentang apa yang akan kita lakukan pasca Ramadan. Tentunya kita lanjutkan sebagaimana juga yang kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai ada orang ibadahnya hanya di bulan Ramadan. Seakan-akan Ramadan itu bulan yang hanya untuk ibadah. Di luar Ramadan enggak. Padahal baik di dalam bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, kita diwajibkan untuk beribadah pada Allah SWT. Sholat, pergi ke masjid, sholat berjamaah di bawah waktu, membaca Al-Quran. Jadi jangan seakan-akan apa? Bulan Ramadan saja merupakan bulan ibadah. Padahal di luar Ramadan pun kita diperintahkan untuk ibadah. Bahkan kata Allah SWT, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka, sembahlah Rabb kamu, beribadalah kepada Rabb kamu, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepada engkau al-yakin. Yakin. Apa yang dimaksud dengan yakin? Yang dimaksud dengan al-yakin, jangan sebagaimana orang melihat letterlet ayat. Sembahlah, beribadalah kepada Rabb kamu sampai kamu yakin. Artinya kalau udah yakin gak beribadah dong. Kenapa? Udah yakin. Kan? Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud dengan yakin di sini adalah al-maut dalam tafsir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, sembahlah, beribadalah kepada Rabb kamu sampai datang kepada kalian al-yakin al-maut, sampai datang kepada kalian mati. Jadi kalau sudah meninggal, udah nggak ibadah. Tugas kita udah selesai untuk beribadah. Kalau kita sudah meninggal. Kalau kita udah meninggal kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ada orang meninggal sholat. Bahkan orang meninggal bukan sholat apa? Disolatin. Nah ini apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Artinya selama kita hidup, maka selama itu pula kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lakukan bukan hanya di bulan Ramadan, tapi juga di luar Ramadan. Di lain-lain apa? Bulan lain. Nah, kita masuk kepada ayat ini, yaitu surat Al-An'am. Silahkan dibuka. Udah ketemu Pak ya? Kita baca sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Semuanya. Saya ulang lagi. Pertama, a'u. A'u. Tidak a'u. Tapi a'udzu. Itu yang pertama. Yang kedua, minasyaitan. Shin. Beda dengan sin. Syaitan. Bukan syaitan, tapi syaitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى
Mauta panjang, walaupun ya di belakangnya itu maksudnya bukan ya mautai tapi mauta. Nah, itu dia pasti baca panjang. Ya. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta Ada tanda berhenti, wakaf? Nggak ada ya. Kita ulangi lagi dari wakallama. وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا Saya ulangi. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا Ada tanda wakaf? Nggak ada. Kita ulang dari awal. Wahasyarna عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله Kepanjangan nih? Enggak ya? Sedang ya, seulang lagi. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله Anda tanda wakaf? Enggak ada. Kita lagi. إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون إلا
شاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah ila akhir ayat. Walau wadan lau kalaulah, lau itu artinya apa? Kalau. Dan kalaulah annana sesungguhnya kami nazzalna kami turunkan. Jadi kalau bahasa kita, kalau kami turunkan ilaihim kepada mereka orang-orang kafir al malaikah para malaikat. Jadi malaikat itu bentuk jamak. Kita walaupun satu disebut malaikat juga, padahal malaikat itu apa? Bentuknya jamak, plural. Tunggalnya apa? Malakun. Malakun. Jadi kalau kami turunkan kepada mereka orang-orang kafir al-malaikah para malaikat wa kallamahumul mauta dan orang-orang mati. Mauta itu apa? Orang-orang yang udah mati. Berbicara kallama. Kalam itu bahasa apa? Arab. Dan orang-orang mati berbicara kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat. Kemudian orang-orang mati apa? Berbicara, bisa ngomong sama mereka ya. Wa hasyarna 'alaihim kulla syai'in qubula. Dan kami kumpulkan alaihim atas mereka kulla syai' setiap apa saja kubula di hadapannya. Jadi semua orang mati itu dikumpulkan semuanya di hadapannya untuk berbicara. Maka jawab lau makanu liyu'minu. Niscaya mereka tidak akan beriman. Orang mati hidup lagi kemudian bicara kepada mereka, oh di akhirat begini, di kubur begini. Malaikat diturunkan menceritakan bagaimana negeri akhirat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun begitu tetap mereka apa? Makanu liyu'minu. Mereka tidak akan beriman. Illa ayyasha Allah. Kecuali apa yang Allah kehendaki. Jadi beriman itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsaruhum yajhalun. Dan akan tetapi kebanyakan mereka yajhalun, bodoh. Yajhalun berkata-kata jahil. Bodoh, artinya apa? Enggak mengetahui. Jamaah sekalian, ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya yang kita bahas pada sebelum Ramadan, di mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Jadi orang-orang kafir, musyrik, mereka bersumpah dengan sungguh-sungguh sumpahnya, dengan sumpah yang sungguh-sungguh, maksudnya apa sumpah mereka? La in ja'atuhum ayatun la yu'minun nabiha. Jika datang kepada mereka mukjizat yang diperlihatkan oleh para rasul dari Allah Subhanahu wa taala, la yu'minun nabiha. Sungguh mereka akan apa? Beriman. Jadi ketika para rasul mereka datang kepada umatnya atas utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para rasul itu diperkuat dengan mukjizat. Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga diberikan mukjizat. Bahkan disebutkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW
itu memiliki mukjizat yang paling banyak di antara nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Jadi mukjizat yang paling banyak yang diberikan oleh Allah SWT kepada nabi dan rasul itu siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan mukjizat ini diperlihatkan. Dan orang-orang pun melihatnya. Ketika Rasul diberikan mukjizat. Nah, di antara mereka ada yang beriman, ada yang tidak. Jadi di antara mereka ada yang beriman dan ada yang tidak. Padahal mereka sudah melihat bagaimana mukjizat, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukjizat itu termasuk bagian dari apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW bisa membelah bulan. Bayangkan. Itu dilihat oleh orang-orang kafir. Terus juga Isra dan Mi'raj. Isra diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dari Masjidil Aqsa Allah Subhanahu wa taala naikkan ke Sidratul Muntaha, menembus 7 lapis langit. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan, di antara mereka ada yang beriman, ada yang tidak. Salah satu juga mukjizat Rasulullah SAW, air bisa keluar dari sela-sela jarinya. Dan itu dilihat oleh manusia. Nah, termasuk juga mukjizat yang diberikan dan yang bisa kita saksikan adalah Al-Quran. Ini Al-Quran ini apa? Mukjizat. Jadi disebutkan Al-Quran Al-Mu'jizah Al-Khalidah. Al-Quran itu merupakan mukjizat yang kekal. Kalau para nabi dan rasul mereka diberikan mukjizat, lalu kaumnya dan umatnya bisa menyaksikan hanya pada saat itu. Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah SWT berupa tongkat, ketika mukul laut bisa terbelah lautnya. Ketika dipukul batu maka bisa memancarkan 12 mata air sesuai dengan jumlah kaumnya. Nah, mukjizat itu hanya bisa disaksikan pada saat itu dan oleh kaumnya. Begitu juga mukjizat yang diberikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Seperti keluar air dari sela-sela jarinya. Isra Mi'raj atau membelah bulan. Dan lain sebagainya. Tapi ada mukjizat yang Allah SWT berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Dan ini mukjizat bisa disaksikan sampai saat ini, yaitu apa? Al-Quran. Kenapa Al-Quran disebut mukjizat? Mukjizat itu dari kata-kata a'jaza yu'jizu, i'jaz. Yang artinya apa? Bisa melemahkan. Al-ajz. Al-ajzu. Sebab Al-Quran bisa melemahkan orang-orang yang menantang tentang Al-Quran. Dan mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT kepada para rasul sesuai dengan kondisi dan situasi umat saat itu. Di zaman Nabi Musa, orang-orang sedang berbangga-bangga dengan sihir. Orang-orang berbangga-bangga dengan apa? Sihir. Bagaimana kehebatan mereka sihir. Sehingga Fir'aun pun punya tukang-tukang sihir. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan Nabi Musa tongkatnya yang tukang sihirnya Fir'aun bisa membuat ular-ular. Maka tongkat Nabi Musa pun bisa menjadi ular. Tongkatnya Nabi Musa apa? Bisa menjadi apa? Ular. Jadi di zaman Nabi Isa alaihissalam, orang-orang sedang berbangga-bangga tentang ilmu kedokteran. Maka Nabi Isa pun diberikan oleh Allah SWT untuk melemahkan mereka. Ya. Melemahkan mereka dengan
bisa mengobati apa? Orang yang tadinya tidak melihat bisa melihat. Bahkan dari lahirnya dia tidak bisa melihat, dari lahirnya bisa apa? Melihat. Yang orang yang penyakit kusta, belang dan sebagainya. Nah, di zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW pada saat itu orang-orang sedang berbangga-bangga dengan syair, membuat syair. Bahkan disebutkan dalam sebuah sejarah, syair-syair di masa Nabi sebelum Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu diperlombakan. Sehingga barang siapa yang paling banyak hafalan syairnya, maka mereka adalah yang paling menang. Ribuan syair. Jadi syair itu tidak tulis. Syair itu apa? Dihafal. Kenapa kalau ditulis malah dianggap apa? Lemah mereka. Kenapa? Ngandelin tulisan. Ngandelin apa? Tulisan. Tapi dihafal dengan ribuan syair. Turun ayat Al-Quran. Untuk menghadapi orang-orang syu'ara, tukang-tukang syair yang sombong. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran yang mereka tidak mampu untuk menandingi Al-Quran. Makanya kalau kita lihat kan Al-Quran berisi kalimat-kalimat itu seperti syair. Walaupun isinya mengandung hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkenaan dengan halal, haram, berkenaan dengan ibadah, berkenaan dengan akhlak, berkenaan dengan apa? Di mana Allah SWT ingatkan tentang al-bashir wal nadir, peringatan, menyampaikan berita gembira bahwa nanti di akhirat ada surga. Al-nadir menyampaikan peringatan bahwa nanti di akhirat ada neraka. Tapi kalimat-kalimatnya seperti Qul huwallahu ahad. Ujungnya apa itu? Huruf apa? Dal. Allahus samad. Dal. Lam yalid wa lam yulad. Dal. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dal. Itu betapa indah. Ya itu tukang buat. Ahli-ahli syair nggak mampu. Makanya kata Allah SWT, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami yang bernama Muhammad, kalian ragu, fa'tu bi suratin min mislih. Coba bikin, nggak usah banyak-banyak, satu surat saja. Tidak akan mampu mereka. Maka kata Allah, fa'illam taf'alu walan taf'alu. Jika kalian nggak mampu untuk membuat satu surat saja, walan taf'alu, dan pasti kalian tidak akan mampu. Fattaqun nar, takut kepada neraka. Ila akhir ayat. Makanya mukjizat Al-Quran ini mukjizat yang bisa kita saksikan. Sehingga orang yang ingin membuat seperti kalimat Al-Quran tidak akan mampu sampai detik ini, sampai hari kiamat. Kan beberapa tahun yang lalu ada orang bikin Quran palsu. Tandingan Quran. Ternyata bahasanya juga biasa-biasa aja gitu. Biasa-biasa aja. Memang ketika turunnya Al-Quran di zaman Rasulullah SAW juga banyak orang-orang yang bikin apa? Quran palsu. Seperti mulai Musailamah Al-Kadzdzab itu bikin gitu. Tapi isinya, kalimatnya, ya, kata per kata, itu tidak mampu untuk menandingi. Jadi ini bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dinilai oleh mereka-mereka yang ahli bahasa. Kalau kita mungkin biasa aja. Padahal kalau orang-orang ahli bahasa, ahli sastra Arab, ahli bahasa Arab, ahli apa? Ilmu balaghah, ilmu badiah, ilmu ma'ani, ilmu nahwu dan sorok. Itu melihat bagaimana tingginya bahasa Al-Quran yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun juga. Dan ini menjelaskan bahwa Al-Quran itu bukanlah hasil tulisan karya Nabi dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tapi Al-Quran adalah kalamullah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Inilah hikmahnya kenapa Nabi kita Nabi Muhammad SAW an-nabiyil ummi, Nabi yang ummi. Apa kata para ulama? Yang dimaksud dengan Nabi al-Ummi apa? La yabqa
La yaktub wa la yaqra, yang nggak bisa baca dan tulis. Nabi kita itu disebut al-ummi, an-nabiyil ummi, nabi yang nggak bisa nulis dan baca. Dan saat itu orang yang nggak bisa baca dan tulis itu bukan dianggap orang bodoh, justru orang yang nulis lalu mereka mengandalkan tulisan, membuat syair-syair dengan ratusan syair, itu dianggap apa? Bodoh. Justru orang yang hafalannya kuat itu dianggap apa? Pintar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hafalan yang kuat. Makanya di antara sahabat banyak yang menghafal Al-Quran, dan sekarang pun banyak orang yang menghafalkan Al-Quran. Bahkan bukan hanya Al-Quran, hadis-hadis pun bisa dihafal. Itu kalau kita lihat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menghafal hadis-hadis. Nggak banyak sih, cuma 1 juta hadis. Nah, bayangkan, kalau kita 1 juta hadis sudah hafal loh nih, atau lebih kali ya. Imam Ahmad bin Hanbal sebutkan yuhafidhu alfi hadisin. Beliau menghafal 1 juta hadis. Apa yang tertulis dalam hadis, hurufnya, kata-katanya, kalimatnya, itu yang dihafal. Sedikit pun tidak boleh orang yang menghafal hadis, orang yang perawi hadis, itu terlupa dengan catatan hadis. Karena itu dianggap hafalannya jelek, buruk. Dan orang-orang perawi hadis itu apa? Harus memiliki hafalan yang kuat. Hari ini harus begini, maka besok juga harus begitu, sama. Jangan sampai sekarang begini, besok ketika dicek hafalannya beda. Walaupun 1 huruf, wawu atau wawu itu kan 1 huruf. Maka apa? Tidak boleh. Belum lagi yang 100.000 hadis, ada yang apa? 1.000 hadis, ada yang 10.000 hadis. Kalau sekarang itu ada yang namanya 40 hadis, yang disebut dengan apa? Hadis arba'in. Ada yang hafal hadis arba'in, 40 hadis. Atau 10 hadis deh. Atau 1 hadis. Jadi mereka diberikan kekuatan hafalan. Jamaah sekalian. Nah, Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kalamullah, dan para ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu merupakan al-mu'jizah al-khalidah, mukjizat yang kekal. Siapapun bisa menyaksikan bagaimana Al-Quran. Nah, di antara mereka yang melihat Al-Quran, ada yang beriman, ada yang tidak. Kan gitu. Kita, alhamdulillah, menjadi orang-orang yang beriman. Sampai Al-Quran kita pelajari. Tapi ada orang-orang yang melihat Al-Quran biasa aja gitu. Kenapa? Karena mereka tidak mengimani Al-Quran. Jadi Al-Quran itu apa? Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan mukjizat, ada yang beriman, ada yang tidak. Termasuk Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran sampai detik ini, saat ini ada yang beriman, ada yang tidak. Tapi kita menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, tuba liman ro'ani wa amanabi. Beruntung bagi orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Siapa mereka? Para sahabat. Mereka melihat Rasulullah SAW. Lihat gak Rasulullah? Tiap hari. Apalagi yang punya dekat kan? Wa amanabi. Dan mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Tapi kita disebutkan oleh Rasulullah SAW, tuba liman lam yaroni. Jadi tuba liman lam yaroni. Tuba, summa tuba, summa tuba. 3 kali tubanya. Beruntung. Summa tuba, kemudian beruntung. Summa tuba, kemudian beruntung. Siapa mereka? Liman lam yaroni. Bagi orang yang tidak pernah melihatku, tapi wa amanabi, tapi dia beriman kepadaku. Siapa mereka? Kita, orang sekarang. Kita pernah gak ngelihat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW? Baik dalam apa? Melek maupun dalam mimpi. Tahu gak melek? Langsung gitu maksudnya. Atau dalam mimpi. Gak pernah kan? Tapi kita beriman. Maka kita menjadi orang yang beruntungnya 3 kali dibandingkan dengan
para sahabat. Kenapa? Karena mereka wajar beriman kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka bisa menyaksikan langsung bagaimana kehebatan Rasulullah SAW. Bagaimana tingginya akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana lemah lembutnya Rasulullah SAW. Langsung mereka bisa saksikan, kan gitu. Tapi kita yang tidak pernah melihat Rasulullah SAW dengan ketinggian akhlaknya, keramah-tamahannya, tapi kita bisa beriman. Dan ini merupakan hidayah. Oleh karena itulah hidayah inilah yang perlu kita pertahankan. Maka kata Allah SWT sini, kalaulah kami turunkan ilaihimul malaika, kepada mereka malaikat diturunkan nih untuk menjelaskan tentang akhirat, tentang apa? Surga, tentang neraka. Wakallamahumul mauta, dan orang-orang mati berbicara kepada mereka yang udah meninggal nih. Ngomong sama mereka, di kuburan kita didatangi malaikat yang menyapa, Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir itu tugasnya bertanya kepada orang yang meninggal di kuburan. Dan itu nggak ada istilah apa, rukhsah lagi, semuanya sekarang. Nggak ada yang bisa menolong saat itu ketika apa? Malaikat Munkar dan Nakir apa? Nggak bisa dengan ada surat buat malaikat Munkar Nakir agar jangan sampai orang yang di kuburan apa? Nggak disiksa, nggak ada itu. Jadi bagaimana ketika mereka apa? Melihat akhirat, diceritakan. Dan wahasharna alaihim kulla syai'in qubula. Kumpul mereka di hadapannya untuk menceritakan maka nul yu'minu. Tetap mereka tidak akan beriman. Illa ayyasha Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala kehendaki bahwa mereka adalah orang-orang yang apa? Beriman. Jadi apa? Kecuali Allah SWT kehendaki. Maka dalam ayat lain disebutkan apa? Au ta'tiya billahi wal malaikati kubula. Mereka datang kepada Allah dan para malaikat pun di hadapan mereka. Nah, di sinilah apa? Allah SWT jelaskan. Jadi sehebat apapun, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki dia untuk mendapatkan hidayah, nggak dapat hidayah. Maka kita yang sudah mendapatkan hidayah, pertahankan hidayah. Dalam ayat lain disebutkan wa qalu lan nu'mina laka hatta nu'tiya mithla ma utiya Rasulullah. Dalam ayat lain mengatakan, mereka orang-orang kafir mengatakan, kami tidak akan beriman kepada Muhammad. Kata orang kafir. Hatta nu'tiya mithla ma utiya Rasulullah. Sehingga kami didatangkan, diperlihatkan sebagaimana Rasul-Rasul Allah yang dulu diperlihatkan. Atau dalam ayat lain, wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana laula nuzila 'alaina al-malaikah aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw 'utuwan kabira. Ini orang-orang kafir nih. Dalam ayat lain mengatakan, wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana, dan berkatalah orang-orang yang tidak beriman bahwa dia akan berjumpa kepada Allah. Mereka tidak mengharapkan berjumpa kepada Allah. Jadi orang-orang kafir itu mereka mengingkari nanti di akhirat ada perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala, liqa'ullah. Dan itulah nikmat yang paling tinggi. Puncaknya nikmat adalah ketika seorang mukmin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang kafir mengingkari. Maka kata Allah SWT, wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana, dan berkatalah orang-orang yang tidak berharap untuk berjumpa kepada kami, kata Allah SWT. Apa kata mereka? Laula nuzila 'alaina al-malaikah. Kalaulah diturunkan atas kami malaikat. Kata mereka, kalau diturunkan atas kami malaikat. Malaikat itu menjadi rasul. Jadi mereka mengatakan kalau rasul itu dari kalangan apa? Malaikat, bukan dari kalangan manusia. Padahal justru ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan rasul dari kalangan manusia,
Ini menjadi nikmat karunia dari Allah SWT. Kenapa? Karena justru dengan Allah Subhanahu wa taala turunkan seorang rasul dari manusia, dari jenis manusia, itu akan bisa memberikan contoh kepada kita dalam segala aspek. Bagaimana makan yang benar, bagaimana membina rumah tangga yang baik, bagaimana tidur yang baik, itu dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau Rasul dari kalangan manusia itu nggak bisa memberikan contoh. Bagaimana makan yang baik? Malaikat nggak makan. Bagaimana membina rumah tangga yang baik? Malaikat nggak nikah. Ada nggak malaikat yang nikah? Nggak ada. Ya. Karena malaikat itu bukan laki, bukan perempuan. Kemudian, kalaulah diturunkan kepada kami malaikat, atau kami bisa melihat Allah. Nah ini orang kafir kan permintaannya yang boten-boten aja, tau gak yang boten-boten? Iya, yang enggak. Coba malaikat turun gitu kan. Atau kami bisa melihat Allah. Sungguh itu adalah keangkuhan diri mereka. Jadi itu keangkuhan orang-orang kafir. Dan mereka permintaan itu hanya cuman sekedar main-main doang gitu ya. Mengandai-andai saja. Nah kita tanpa syarat begitu, kita sudah beriman. Orang tua kita beriman, mukmin. Bapak ibu kita mukmin, kita beriman. Tanpa kita memberikan minta syarat. Coba saya melihat ini, coba saya melihat surga, coba saya. Enggak. Kita langsung beriman. Dan inilah kita menjadi orang yang beruntung. Maka beruntung kita pertahankan. Jangan sampai hidayah itu lenyap dalam diri kita. Sehingga kita mati tetap dalam kondisi tauhid kepada Allah SWT. Dalam kondisi beriman kepada Allah SWT. Ini saja mudah-mudahan bermanfaat. Karena udah isan ya. Namanya juga uang meet up nih. Kalau uang meet up, penasaran pemanasan. Kalau langsung aja Tapi sebetulnya bukan pemanasan lagi udah masuk materi gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pada ayat dan selanjutnya lagi ya. Dan mohon untuk bisa ajak-ajak saudara kita, tetangga kita, teman kita. Agar kita menjadi orang yang dapat pahala dengan kita mengajak orang lain. Jadi jangan sampai kita hanya menjadi orang yang soleh. Baik untuk diri kita tanpa kita menjadi orang yang muslim. Yang juga baik untuk orang lain. Nah, salah satu musti adalah mereka mengajak orang lain untuk juga ikut kajian ilmu. Ini saja kita tutup. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.